Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1 dari mata pelajaran sejarah binatang, yakni manusia dan sejarah. Nah, manusia dan sejarah itu adalah dua hal yang tidak pernah bisa dilepaskan, karena manusia dan sejarah selalu terkait satu dengan yang lainnya. Nah, kita harus mengerti dulu apa itu sejarah. Nah, sejarah di sini berasal dari beberapa kata dalam berbagai bahasa. Yang pertama ada dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon atau pohon silsilah, di mana semuanya itu berakar. Pohon yang berakar, ada silsilahnya, yakni sejarah. Lalu dari kata historia, bahasa Yunani, yang berarti adalah ilmu, maka sejarah itu adalah sebuah ilmu. Lalu dari bahasa Inggris, history, artinya adalah masa lampau, yakni sejarah adalah peristiwa yang menceritakan aktivitas manusia yang telah terjadi di masa lampau. Lalu ada dari bahasa Jerman, yaitu Geschichte, yaitu adalah sesuatu yang telah terjadi, dan dari bahasa Belanda Geschiedenis, artinya adalah yang sudah terjadi. Jadi sejarah itu adalah suatu peristiwa yang menceritakan tentang kehidupan atau tentang aktivitas manusia yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, arti dari sejarah atau pengertian dari sejarah ada beragam macam. Di sini artinya adalah keturunan atau silsilah, lalu kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Lalu pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi dalam masa lampau. Jadi dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa apa itu pengertian sejarah? Sejarah itu merupakan suatu kejadian yang memang terjadi, sudah terjadi, benar-benar terjadi, ada peristiwanya, dan terjadinya di masa lalu. Menceritakan tentang siapa? Menceritakan tentang silsilah keturunan. Keturunan dari siapa? Anak manusia. Lalu kalau hewan ataupun tumbuhan, Bu, dia masuk dalam sejarah nggak sih? Kayak di dalam dinosaurus, itu kan hewan, dia termasuk ke dalam sejarah bukan? Nah, tumbuhan dan hewan makhluk hidup ya, sama makhluk hidup. Tapi balik lagi di sini, yang dimaksudkan sejarah, peristiwa sejarah adalah peristiwa dari manusia. Peristiwa dari manusia. Lalu Ibu, kenapa ada sejarah tentang dinosaurus? Loh, yang membuat kita tahu mengenai adanya peristiwa munculnya dinosaurus itu siapa? Para manusia-manusia, sejarawan-sejarawan gitu, menguliknya. Jadi antara manusia dan sejarah itu tidak pernah bisa dilepaskan. Lalu di sini ada pengertian sejarah menurut para ahli sejarah, tokoh-tokoh besar dunia. Yang pertama ada Muhammad Yamin. Beliau ini adalah seorang sejarawan dari Indonesia. Nah, apa kata beliau? Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Jadi peristiwanya itu real, ada, dan bisa dibuktikan peristiwa tersebut gitu, dengan serangkaian penelitian ataupun bukti-bukti yang ada gitu lah. Karena terjadinya di masa lampau, tentu saja sejarah itu, peristiwa sejarah itu meninggalkan jejak, meninggalkan bukti, yang mana bukti-bukti tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyelidikan atau untuk dibuktikan seperti itu. Lalu menurut Sartono Kartodirjo, sejarah merupakan berbagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Nah, pengalaman kolektif, pengalaman siapa? Pengalaman manusia.
pengalaman manusia yang sudah terjadi di masa lalu. Lalu ada dari Kunto Wijoyo, beliau berpendapat tentang sejarah merupakan ilmu tentang manusia, waktu, tentang sesuatu yang mempunyai makna sosial, serta ilmu tentang sesuatu yang terinci dan tertentu. Nah, sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Benar, sejarah adalah ilmu tentang manusia. Kenapa? Karena ruang lingkup bahasan dari sejarah itu tidak pernah lepas dari yang namanya manusia. Manusia yang seperti apa tuh, yang bagaimana? Manusia yang beraktivitas dalam ruang dan juga waktu, seperti itu. Lalu menurut Leopold von Ranke, definisi dan pengertian sejarah sangat sederhana, yaitu hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Apa itu sejarah? Apa itu peristiwa sejarah? Yaitu adalah suatu kejadian, suatu peristiwa yang memang benar-benar terjadi. Kapan terjadinya? Terjadinya adalah di masa lalu. Seperti itu. Kita kasih contoh sederhana seperti ini. Kalian bangun tidur pukul 5 pagi. Setelah itu kalian melanjutkan sholat subuh. Lalu kalian menulis diary pukul 6 pagi. Kalian menceritakan kegiatan kalian bangun tidur pukul 5 pagi tersebut. Bagaimana rutinitasnya? Nah, peristiwa kalian bangun tidur, kalian sholat subuh, hingga kalian menulis diary, itu adalah sebuah peristiwa sejarah. Kenapa peristiwa sejarah? Pertama, menceritakan tentang aktivitas manusia, yakni kalian. Lalu dalam ruang lingkup waktunya pun ada, ruangnya pun ada, atau tempatnya itu ada. Peristiwa ini kan sudah terjadi di masa lalu gitu, sebelum kalian menulis diary. Itu adalah contoh sederhana dari sebuah peristiwa sejarah atau sebuah sejarah, seperti itu. Oke, next. Di sini ada sejarah adalah ilmu tentang manusia. Sejarah dan manusia itu tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Sejarah mengutamakan kajian tentang manusia-manusia yang memiliki aksi daripada mereka yang terdiam dan menunggu. Jadi sejarah itu memang menceritakan tentang kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau manusia yang berdiam diri, dia masuk sejarah nggak? Ya enggak dong gitu. Nah, makanya kalau kalian mau tercatat dalam sejarah, maka kalian harus do something, kerjakan sesuatu, lakukanlah sesuatu gitu, daripada kalian hanya berdiam-diam gitu. Nah, lalu di sini ada 3 aspek penting dalam sejarah. 3 aspek penting ini selalu ada, selalu ikut gitu loh dalam setiap peristiwa sejarah, yakni pertama adalah manusia, tentu sebagai pelakunya. Lalu ada waktunya dan juga ruang atau tempat peristiwa itu terjadi. 3 hal ini selalu ada dalam sebuah peristiwa sejarah. Oke, next kita akan belajar tentang apa saja sih hubungannya manusia dan juga sejarah. Pertama, manusia dan sejarah terdiri atas hubungan manusia dengan sejarah. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa hubungan manusia dan sejarah itu saling terkait gitu. Tidak akan ada sejarah jika tidak ada manusia. Dan manusia itu kalau tidak ada sejarah, dia tidak akan pernah bisa membuktikan eksistensinya dia hidup di dunia ini. Seperti itu. Nah, hubungan manusia dan sejarah. Manusia itu kedudukan manusia dalam sebuah peristiwa sejarah itu sebagai objek dan juga subjek. Jadi ada 2 kedudukan manusia dalam sejarah. Pertama sebagai objek dulu, objek. Nah, objek itu adalah kajiannya. Jadi manusia itu objek sejarahnya. Ya iya, memang sejarah itu menceritakannya tentang manusia. Ya objeknya sejarah itu manusia, kegiatan dari manusia tersebut gitu. Sedangkan manusia sebagai subjek sejarah. Subjek. Kalau subjek di sini artinya adalah bukan orang yang menjadi bahan penelitian, tapi justru orang yang membuatnya. Contohnya kayak sejarawan. Paham nggak sampai sini? Sampai di sini. Jadi gini, nah bedanya. Kalau manusia sebagai objek, tentu saja jelas bahwa